Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Maulana Halid Ripani MSc, yang terhormat Ibu Saukina MA selaku dosen pengampu mata kuliah Ekologi Lahan Basah, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Epi Laila, Nur Laila Hayati, dan Nurul Hapijah. Di sini kami akan mempresentasikan bahan ajar kami, yaitu lahan basah pada kawasan sungai, yaitu pada sungai dataran tinggi dan sungai berbatu. Sebelumnya, untuk pengertian lahan basah itu sendiri adalah wilayah daratan yang digenangi air atau memiliki kandungan air yang tinggi, baik permanen maupun musiman. Salah satu contoh lahan basah itu adalah sungai. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011, sungai adalah alur atau wadah air alami dan atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan atau garis batas luar pengaman. Selanjutnya yaitu ciri-ciri fisik sungai. Yang pertama yaitu temperatur atau suhu. Suhu suatu badan air dipengaruhi oleh musim, lintang, ketinggian dari permukaan laut, waktu dalam hari, sirkulasi udara, dan penutupan awan dan aliran serta kedalaman badan air. Kenaikan suhu air itu mengakibatkan yang pertama, jumlah oksigen terlarut dalam air menurun. Yang kedua, kecepatan reaksi kimia meningkat. Yang ketiga, kehidupan ikan dan biota air lainnya terganggu. Yang keempat, jika batas suhu yang mematikan terlampaui akan menyebabkan ikan dan biota air mati. Selanjutnya yang kedua, padatan tersuspensi. Padatan tersuspensi ini adalah padatan yang dapat meningkatkan kekeruhan air, tidak terlarut dan tidak dapat mengendap langsung. Kandungan padatan tersuspensi dalam air akan mengurangi penetrasi cahaya ke dalam air, sehingga mempengaruhi regenerasi oksigen dalam proses fotosintesis. Selain itu, untuk ciri fisik sungai lainnya yaitu arus air deras, tingkat kekeruhan air sungai rendah, warna airnya jernih, tidak berbau dan berasa, arah erosi itu mengarah ke dasar sungai, serta tidak terjadi pengendapan. Selanjutnya, ciri-ciri kimia sungai. Yang pertama yaitu pH, konsentrasi ion hidrogen. Untuk memenuhi syarat kehidupan, air harus mempunyai pH sekitar 6,5 sampai 7,5. Air akan bersifat asam atau basa tergantung besar kecilnya pH. Apabila pH-nya kurang dari 6,5, maka air tersebut bersifat asam. Sedangkan apabila air mempunyai pH lebih dari 7,5, maka air akan bersifat basa. Air limbah dan bahan buangan industri akan mengubah pH air yang akhirnya akan mengganggu kehidupan biota akuatik yang sensitif terhadap perubahan pH. Yang kedua yaitu oksigen terlarut. Oksigen terlarut ini sangat penting untuk kelangsungan kehidupan organisme air. Oksigen terlarut juga penting digunakan untuk menguraikan atau mengoksidasi bahan-bahan organik dan anorganik pada proses aerobik dalam air. Sumber utama oksigen dalam perairan berasal dari udara melalui proses difusi dan hasil fotosintesis organisme perairan tersebut. Selanjutnya, yang ketiga yaitu nitrogen. Di dalam air, nitrogen ini dapat berupa nitrogen anorganik dan organik. Nitrogen anorganik terdiri atas amonia, amonium, nitrit, nitrat, dan molekul nitrogen dalam bentuk gas. Nitrogen organik berupa protein, asam amino, dan urea. Sumber utama nitrogen antropogenik di perairan berasal dari wilayah pertanian yang menggunakan pupuk secara intensif maupun dari kegiatan domestik. Yang keempat yaitu fosfor. Fosfor merupakan suatu komponen penting sekaligus sering menimbulkan permasalahan lingkungan dalam air. Fosfor merupakan salah satu dari beberapa unsur yang esensial untuk pertumbuhan ganggang dalam air. Sumber alami fosfor di perairan adalah pelapukan batuan mineral serta dari dekomposisi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri biologi sungai. Yang pertama yaitu kandungan mikroorganisme dalam air sungai. Kandungan mikroorganisme
dalam air alami sangat berbeda tergantung pada lokasi dan waktu. Apabila air merembes dan meresap melalui tanah, akan membawa sebagian mikroorganisme bagian tanah lebih dalam. Yang kedua yaitu temperatur atau suhu. Pada temperatur sekitar 30 derajat Celcius, itu merupakan temperatur yang baik bagi kehidupan bakteri patogen yang berasal dari hewan maupun manusia. Air yang berarus deras kurang baik bagi kehidupan bakteri. Hal ini berkaitan dengan tidak maksimalnya perkembangbiakan bakteri karena kebanyakan bakteri memerlukan media atau substrat yang tenang untuk perkembangbiakannya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sungai. Lahan basah pada kawasan sungai ini terbagi menjadi beberapa jenis, itu berdasarkan kecepatan arusnya, yaitu dibedakan menjadi 2 zona. Yang pertama yaitu zona air deras, yang kedua yaitu zona air tenang. Untuk zona air deras itu daerah yang dangkal di mana kecepatan arusnya cukup tinggi sehingga dasar sungai menjadi bersih dari endapan materi lain yang lepas dan menyebabkan dasarnya padat. Zona ini umumnya terdapat pada hulu sungai di daerah pegunungan atau dataran tinggi. Dalam hal ini, sungai pada zona air deras memiliki ciri-ciri yaitu berada pada dataran tinggi dan sungainya berbatu. Yang kedua, zona air tenang. Bagian sungai ini di mana kecepatan arusnya sudah berkurang sehingga lumpur dan materi lepas cenderung mengendap di dasar sungai. Hal ini menyebabkan dasarnya menjadi lunak. Zona ini banyak dijumpai pada daerah misalnya di pantai timur Sumatera dan Kalimantan. Selanjutnya yaitu tipe-tipe sungai. Yang pertama, untuk sungai dataran tinggi itu memiliki tipe yaitu arusnya deras, arah erosi ke dasar sungai, lembahnya curam, lembahnya berbentuk V, kadang-kadang terdapat air terjun, tidak terjadi pengendapan, kualitas airnya masih baik dan dikelilingi oleh hutan alami. Untuk observasi kami kemarin, untuk sungai dataran tinggi ini ada di Sungai Aranio. Ini gambarnya. Yang kedua yaitu sungai berbatu. Tipe-tipenya yaitu airnya jernih dan bersih, berbatu besar. Aliran sungai bersumber dari air terjun, berarus deras, berada pada dataran tinggi. Untuk pemenuhan sungai berbatu ini ada di Sungai Kembang. Selanjutnya yaitu ekosistem. Untuk ekosistem perairan sungai itu sebagai suatu ekosistem mempunyai berbagai macam komponen biotik dan abiotik yang dimana saling berinteraksi untuk membentuk suatu jaringan fungsional yang saling mempengaruhi. Lingkungan sungai ini terdapat 2 unsur yaitu unsur abiotik seperti air sungai, substrat tanah di dasar sungai, partikel tanah di badan sungai. Yang kedua yaitu unsur biotik seperti ikan, tumbuhan tepi sungai. Selanjutnya di sini ada beberapa spesies yang ditemukan di sekitar wilayah sungai dataran tinggi. Yang pertama yaitu keladi, termasuk ke dalam genus Caladium dan memiliki nama spesies Caladium bicolor. Caladium bicolor ini merupakan herba tahunan, daunnya berukuran besar dan berbentuk hati, ditopang oleh pelepah yang panjangnya 30 cm atau lebih. Warnanya itu beragam, ada yang putih kehijauan dengan tulang daun hijau, ada pula yang hijaunya di tepi dan merah menyala di tengahnya. Citro Supomo itu berpendapat bahwa tanaman herba ini dapat mencapai umur bertahun-tahun belum juga mati. Tanaman ini menyukai suhu sekitar 21 sampai 31 derajat Celcius. Pada suhu di bawah 15 derajat Celcius, Caladium akan mati secara perlahan. Namun, pada suhu di atas 32 derajat Celcius, umbinya akan tumbuh menciut. Sementara itu, untuk intensitas cahaya matahari yang dibutuhkan Caladium itu sekitar 50 sampai 70%.
Apabila intensitas cahaya matahari yang diterima kurang dari 50%, warna daun kaladium akan memucat. Sebaliknya, jika intensitas cahaya matahari yang diterima lebih dari 70%, daun kaladium akan terbakar, sehingga daunnya berubah menjadi kuning atau kecoklatan. Kaladium ini secara alami itu tumbuh di hutan-hutan tropis. Lokasi tumbuhnya itu antara lain bisa di pinggir sungai, di bawah pohon besar, dan tempat-tempat berongga yang lembab. Hidupnya di area tropis yang memiliki kondisi lingkungan yang lembab dan rindang. Apabila terlalu panas, maka daunnya akan mudah terbakar, kering, dan rusak. Yang kedua yaitu sirih. Sirih ini termasuk ke dalam genus Piper dan memiliki nama spesies Piper beetle. Sirih ini termasuk jenis tumbuhan perdu atau tumbuhan yang tidak mempunyai batang yang tegak. Hidupnya merambat dan bersandarkan pada batang pohon lain. Batangnya berkayu, berbuku-buku, beralur, warna hijau keabu-abuan, daunnya tunggal, bulat panjang, warna hijau. Pembungaannya itu warnanya kekuning-kuningan, bulat, warna hijau keabu-abuan. Tanaman ini panjangnya mampu mencapai puluhan meter. Bentuk daunnya pipih menyerupai jantung, tangkainya agak panjang, tepi daun rata, ujung daunnya meruncing, pangkal daun berlekuk, tulang daun menyirip, dan daging daunnya tipis. Permukaan daun berwarna hijau dan licin, sedangkan batang pohonnya berwarna hijau agak kecoklatan, dan permukaan kulitnya kasar serta berbuku-buku. Daun sirih yang subur biasanya itu berukuran lebar antara 8 sampai 12 cm dan panjangnya 10 sampai 15 cm. Syarat tumbuh tanaman hijau ini pada dasarnya hidup subur dengan ditanam di atas tanah yang gembur yang tidak terlalu lembab dan memerlukan cuaca tropika dengan air yang mencukupi. Sirih ini mempunyai akar pelekat sehingga memungkinkan sirih untuk hidup merambat pada tumbuhan lain, sehingga sirih dapat memperoleh cahaya matahari untuk berfotosintesis. Selanjutnya yaitu meniran. Meniran ini mempunyai nama spesies Phyllanthus urinaria. Tumbuhan meniran ini adalah salah satu tumbuhan yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan obat herbal atau obat tradisional. Tumbuhan ini tumbuh secara liar, sering dijumpai di hutan, di ladang, tempat lembab berpasir, di tepi sungai atau pantai. Bahkan tumbuhan ini bisa tumbuh di pekarangan rumah. Tanaman ini tumbuh dengan baik pada ketinggian sekitar 1000 meter dari permukaan laut. Batangnya tumbuh tegak, tidak bergetah, berbentuk bulat, bercabang, dan berwarna hijau. Tinggi batang bisa mencapai 50 meter bahkan lebih. Daunnya bersirip dengan jumlah genap. Setiap tangkai terdiri dari daun majemuk berukuran yang berbentuk bulat telur. Panjang daunnya itu sekitar 5 mm, sedangkan lebarnya 3 mm. Di bagian daun terdapat bintik berwarna kemerahan. Bunga meniran ini mempunyai bunga jantan dan betina berwarna putih. Bunga jantannya keluar di bagian bawah ketiak daun, sedangkan bunga betina itu keluar di bagian atas ketiak daun. Perbanyakan tumbuhan meniran ini dapat dilakukan dengan menggunakan biji. Buah meniran ini berbentuk bulat pipih, berdiameter 2 sampai 2,5 cm. Bertekstur licin dan biji berbentuk seperti ginjal, keras dan berwarna coklat. Akar tumbuhan meniran ini berbentuk tunggang dan berwarna putih kekuningan. Selanjutnya yaitu ketepeng kecil atau kacang Jawa. Ini masuk ke dalam genus Senna dan dengan nama spesies Senatora. Senatora ini adalah ramuan tahunan herba. Tanamannya dapat tumbuh setinggi 30 sampai 90 cm dan terdiri dari daun menyirip alternatif dengan selebaran yang sebagian besar dengan 3 pasangan yang berlawanan yang berbentuk obovet dengan ujung bulat. Daunnya ini tumbuh hingga 3 sampai 4 cm.
Batangnya memiliki dedaunan yang berbau ketika muda. Polongnya agak pipih atau 4 bersudut. Panjangnya 10 sampai 9 meter dan berbentuk sabit. Oleh karena itu, polong ini biasanya disebut dengan polong sabit. Ada 30 sampai 50 benih dalam satu polong. Berakar dalam dan kuat, tanaman ini dapat menghasilkan dedaunan yang besar selama bulan-bulan hujan dan membuat lahan rumput lebih sedikit erosi. Tumbuhan ini banyak ditemukan di bagian dunia seperti Afghanistan, India, Nigeria, Cina, Pakistan, Myanmar, Nepal, dan Bhutan. Ini juga tumbuh dan dibudidayakan di daerah Himalaya pada ketinggian 1400 meter di Nepal. Selanjutnya yaitu jukut pendul dengan nama spesies Cyperus brepipolius. Jukut pendul ini merupakan tumbuhan menahun yang dapat tumbuh dengan tinggi hingga 20 cm dan beraroma wangi. Jukut pendul ini tumbuh dengan baik pada tanah lembab di sisi jalan, padang rumput, bisa di dataran rendah sampai dataran tinggi. Tanaman ini tersebar di seluruh wilayah tropis dengan temperatur hangat di seluruh dunia. Jukut pendul ini tumbuh bergerombol dengan rimpang yang pendek dan merayap. Letaknya sedikit ke bawah permukaan tanah. Berdaun di dekat pangkalnya. Daun pada pangkal batang itu berjumlah 2-4 helai. Panjangnya menyempit berujung runcing dengan panjang 3 cm sampai 10 cm dengan lebar 1,3 cm sampai 4 cm berwarna hijau tua. Bunga dari tanaman ini berbentuk bundar memanjang dengan warna hijau muda dengan ukuran 4 sampai 8 mm. Jukut pendul ini memiliki sifat kimiawi pedas dan netral sehingga dapat digunakan sebagai penurun demam, anti radang, peluruh kemih, menghilangkan batuk, antitusif, serta mengencerkan dahak. Selanjutnya yaitu Wedelia, termasuk dalam genus Spagneticola dengan nama spesies Spagneticola trilobata. Batangnya ini berwarna hijau, bulat dan bercabang pada bagian aksial. Panjangnya itu sekitar 10 sampai 30 cm. Daunnya berwarna hijau, bertekstur medium, berdaging, dengan lebar 2 sampai 5 cm dengan panjang 4 sampai 5 cm. Abopet sederhana dan bergerigi. Susunan daun menyilang berlawanan. Bunganya soliter, muncul pada aksil daun, berwarna kuning cerah, bertangkai dengan tangkai 3 sampai 10 cm. Akarnya berupa akar tunggang kecoklatan. Habitus tanaman ini adalah semak menjalar. Tumbuh pada area terbuka maupun teduh, namun tanahnya harus basah. Pada tempat yang terbuka, bunganya memang lebih banyak. Tanaman ini tumbuh dengan merayap di atas permukaan tanah. Wedelia ini biasanya tumbuh liar pada area perkebunan, sawah, ladang, pinggir sungai, atau saluran air lainnya, hutan sekunder, kebun, atau tanah kosong, baik pada area terbuka maupun terlindung. Selanjutnya yaitu jajalakan, termasuk ke dalam genus Helminthostachys dengan nama spesies Helminthostachys jaylanica. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan rumpai jenis resam. Tumbuhan ini menjalar dengan batangnya mempunyai diameter hingga 1 cm. Daunnya berbentuk spiral dan berpelepah, mempunyai tangkai spora yang panjang seperti benang dipintal, menunding ke langit dan mengeluarkan spora berwarna coklat susu. Tumbuhan ini mempunyai akar yang serumpun, berwarna merah dan memiliki rasa lemak. Ia mudah tumbuh di kawasan lembab dan agak teduh. Tumbuhan ini biasanya hidup bergerombol atau berkelompok.
Tumbuhan ini dapat dijumpai contohnya di kebun raya. Menurut beberapa buku dikatakan bahwa tumbuhan ini berasal dari Sri Lanka dan India yang tersebar luas ke Malaysia, P. Caroline dari Selandia Baru. Selain itu, tumbuhan ini pun menyebar ke arah utara yaitu daerah Assam, Hainan, dan Formosa. Di alam, jejelakan ini agak sulit ditemukan. Tumbuhan ini banyak tumbuh di daerah lembab dan teduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hafizah. Di sini saya bertugas sebagai penyaji. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai flora yang ada di daerah sungai dataran tinggi. Di sini terdapat klasifikasi mengenai pisang kepok, yaitu kingdomnya Plantae, divisi Magnoliopica, kelas Lindopsida, ordo Zinniberales, famili Musaceae, genus Musa, spesies Musa paradisiaca L. Menurut Plantamor tahun 2020. Jadi, tanaman pisang kepok ini merupakan tanaman dalam golongan terna monokotil tahunan yang berbentuk pohon dan tersusun atas batang semu. Jadi, batang semunya ini merupakan tumpukan pelepah daun yang tersusun secara rapat dan teratur. Untuk percabangannya bertipe simpodial, yaitu meristem ujung memanjang dan membentuk bunga lalu buah. Pada bagian bawah batangnya itu menggembung, yang biasanya berupa umbi dan disebut bonggol. Lalu untuk daun yang paling mudanya itu terbentuk di bagian tengah tanaman. Lalu keluarnya itu menggulung dan terus tumbuh memanjang. Untuk helaian daunnya itu bentuknya lancet memanjang, mudah koyak, dan panjangnya itu sekitar 1,5 hingga 3 meter. Lalu lebarnya sekitar 30 hingga 70 cm. Untuk permukaan bawah daunnya itu berlilin, tulang tengahnya itu berpenopang jelas serta disertai tulang daun yang nyata, tersusun sejajar dan menyirip, menurut Suyanti dan Satuhu tahun 1992. Jadi, tanaman pisang ini mempunyai bunga yang majemuk, yang tiap kuncupnya itu dibungkus oleh seludang berwarna merah kecoklatan. Seludangnya ini akan lepas dan jatuh ke tanah jika bunganya itu telah membuka. Bunga betina akan berkembang secara normal, sedangkan bunga jantan yang berada di ujung tandan tidak berkembang dan tetap tertutup oleh seludang dan disebut sebagai jantung pisang. Tiap kelompok bunganya itu disebut sisir yang tersusun dalam tandan. Jumlah sisir betinanya itu sekitar 5 hingga 15 buah. Buahnya ini merupakan buah buni, bulat memanjang dan membengkok, tersusun seperti sisir dua baris, dengan kulit berwarna hijau, kuning, dan coklat. Lalu tiap kelompok buahnya itu terdiri dari beberapa buah pisang. Ada yang berbiji ataupun tanpa berbiji. Untuk berbiji biasanya bijinya itu kecil, bulat, dan berwarna hitam. Bentuk buahnya ini seperti gepeng dan bersegi. Untuk ukuran buahnya kecil, panjangnya itu sekitar 10 hingga 12 cm dan beratnya sekitar 80 hingga 120 gram. Kulit buahnya ini sangat tebal dengan warna kuning kehijauan dan kadang berbeda coklat, menurut Suhardiman tahun 1997. Lalu pisang kepok ini memiliki adaptasi. Yang pertama itu daunnya itu melengkung pada saat musim panas untuk mengurangi proses penguapan. Lalu daunnya itu dirobek saat angin kencang agar pohon itu tidak roboh terkena angin. Lalu membiarkan daun mengering tetapi tidak digugurkan untuk melindungi daun yang baru. Selanjutnya yaitu pohon kelapa. Klasifikasinya yaitu Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Magnoliata, ordo Arecales, famili Araceae,
genus Coccus, dan spesiesnya itu Coccus nucifera. Tanaman kelapa ini diperkirakan berasal dari pesisir Samudra Hindia di bagian Asia, namun kini telah menyebar luas di seluruh pantai di dunia, termasuk Indonesia. Lalu tanaman kelapa ini merupakan anggota tunggal dalam marga Coccus dari suku aren-arenan atau Arenaceae. Tanaman kelapa ini secara alami tumbuh di pantai dan pohonnya itu ketinggiannya itu mencapai 30 meter. Jadi tanaman kelapa ini juga dapat tumbuh hingga ketinggian 1000 meter dari permukaan laut. Namun seiring dengan meningkatnya ketinggian tersebut, tanaman kelapa ini akan mengalami perlambatan dalam pertumbuhannya. Untuk akarnya itu berupa serabut, tebal, dan berkayu. Batangnya itu tegak ke atas dan merupakan batang tunggal. Lalu batangnya ini juga berruas-ruas dan berkayu. Sedangkan daunnya itu berbentuk seperti bulu burung atau bulu ayam. Lalu pada bagian pangkalnya itu, pangkal pelepah daunnya itu terbentuk dua baris duri, yaitu spina yang tajam dan keras di kedua sisinya. Bunga pada tanaman ini akan tumbuh ketika tanaman berusia 3-4 tahun. Lalu bunganya itu tumbuh pada ketiak daun bagian luar yang diselubungi oleh seludang bunga yang disebut spata. Spata ini bertujuan untuk melindungi calon bunga yang sebelumnya mekar. Lalu bunganya ini termasuk pada bunga majemuk atau inflorescentia. Lalu buahnya ini termasuk buah sejati tunggal yang berdaging dan tersusun dari kulit buah yang licin dan keras, lalu serabut dan mengandung minyak. Untuk kulit buahnya itu atau cangkangnya itu berwarna hitam dan keras, serta daging buahnya itu berwarna putih yang biasanya diekstrak dan biasanya juga disebut dengan santan. Selanjutnya tanaman bambu. Klasifikasinya yaitu kingdomnya Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, order Cyperales, famili Poaceae, genus Bambusa, dan spesiesnya Bambusa sp. Jadi akar pada tanaman bambu ini berada di dalam tanah yang membentuk sistem percabangan. Bagian pangkalnya itu rimpang dan lebih sempit dari bagian ujungnya, dan setiap ruasnya itu mempunyai kuncup dan akar. Bagian kuncup dan akarnya itu akan membentuk rebung yang akan memanjang dan akhirnya akan membentuk bulu. Tunas pada batang bambu ini yang muda akan muncul di permukaan dasar rumputnya itu. Lalu itu disebut juga rebung. Rebung ini tumbuh dengan berbentuk kuncup di bagian akar rimpang di dalam tanah atau dari pangkal bulu yang sudah tua. Lalu rebung ini juga dibedakan dari beberapa jenis dari bambu yang menunjukkan ciri khas warna pada ujung dan bulu yang terdapat di pelepah. Bulu pelepah rebung ini berwarna hitam coklat atau putih terdapat pada bambu cengkreh, yaitu Dinocoa scandes, dan bulu rebung yang tertutup oleh bulu berwarna coklat adalah bambu betung, Dendrocalamus asper. Lalu batang pada tanaman bambu ini berbentuk silinder memanjang dan terbagi dalam ruas-ruas. Tinggi tanaman ini berkisar 0,3 hingga 30 meter. Batangnya ini berdiameter 0,25 hingga 25 cm dan memiliki ketebalan dinding sampai 25 mm. Untuk daunnya ini memiliki daun yang lengkap dikarenakan memiliki bagian-bagian tertentu, misalnya pelepah daun, tangkai daun, dan helaian daun. Bagian daunnya itu berbentuk lancet, bagian ujungnya itu beruncing, lalu pangkalnya itu
pangkal daunnya itu tumpul, tepi daunnya merata, dan daging daunnya tipis, serta pertulangan daunnya sejajar dan memiliki permukaan yang kasar dan berbulu halus. Selain itu, daun ini memiliki berwarna hijau muda dan kekuningan. Selanjutnya, klasifikasi mengenai gulma kancing palsu hutan. Klasifikasinya itu Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, orde Gentianelles, famili Rubiaceae, genus Spermacoce, spesiesnya Spermacoce remorta. Jadi tanaman ini berbentuk bulat dan persegi pada potongannya itu melintang. Kemudian daunnya itu lancet memanjang sekitar 5 cm dan bunganya itu kecil berwarna putih dalam rumpun bagian batangnya itu. Selanjutnya daun suruhan, klasifikasinya Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, orde Piperales, famili Piperaceae, genus Peperomia, spesies Peperomia pellucida. Selanjutnya daun suruhan ini adalah ternak kecil yang semusim dan berakar dangkal yang mudah ditemukan dan merupakan tumbuhan liar di tepi saluran air atau pematang dan taman. Ukurannya itu sekitar 15 sampai 45 cm. Batangnya itu berair, berwarna cerah, berdaging, kemudian daunnya itu agak tebal tapi lunak. Tumbuhan ini tumbuh sepanjang waktu di bagian agak teduh dan lembab. Tumbuhan ini sangat dikenal di bagian Asia dan Amerika. Tumbuhan ini juga sangat mudah tumbuh dan menghasilkan banyak biji. Selanjutnya, putri malu. Klasifikasinya yaitu Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, orde Pabales, famili Fabaceae, genus Mimosa, spesies Mimosa pudica. Jadi, tanaman putri malu ini adalah tanaman perdu pendek yang anggotanya itu suku polong-polongan yang mudah dikenal karena daun-daunnya itu dapat secara cepat menutup atau layu dengan sendirinya saat disentuh. Kemudian walaupun sejumlah anggota polong-polongan dapat melakukan hal yang sama, putri malu ini bereaksi lebih cepat daripada jenis lainnya. Nah, kelayuannya ini bersifat sementara karena setelah beberapa menit keadaannya akan pulih seperti semula. Keunikan dari tanaman ini, bila daunnya disentuh, ditiup, atau dipanaskan akan segera menutup. Hal ini disebabkan oleh perubahan tekanan turgor pada tulang daun. Rangsang tersebut juga bisa dirasakan daun lain yang tidak ikut tersentuh. Kemudian gerakan ini disebut seismonestik. Dan tanaman ini juga menguncup saat matahari terbenam dan merekah kembali setelah matahari terbit. Kemudian tanaman putri malu ini daunnya digunakan untuk melindungi diri dari hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Lalu warna daunnya ini di bagian bawahnya itu berwarna lebih pucat dengan menunjukkan warna yang pucat juga, sehingga hewan yang tadinya ingin memakan tumbuhan putri malu ini akan berpikir bahwa tumbuhan tersebut telah layu dan menjadi tidak berminat lagi untuk memakan tumbuhan ini. Nah, selanjutnya mengenai paku rane. Klasifikasinya Kingdom Plantae, divisi Lycopodiophyta, kelas Lycopodiopsida, orde Selaginellae, famili Selaginellaceae, genus Selaginella, spesies Selaginella denticula. Menurut sumber Plantamor tahun 2012. Jadi, tanaman ini merupakan sekelompok
tanaman yang berpembuluh dan merupakan satu-satunya anggota suku Selaginellacea. Tumbuhan ini berkembang biak dengan spora bebas, sehingga dianggap sebagai bagian dari tumbuhan paku, meskipun sekarang cenderung untuk dipisahkan dalam kelompok tersendiri. Jadi tumbuhan ini memiliki daun yang kecil dan sederhana, yang menyerupai sisik pipih dan tidak bertangkai, serta heterosporik, yaitu menghasilkan dua tipe spora yang berbeda ukurannya. Pertumbuhan cabang dan daunnya tidak berupa gunungan membuka seperti paku sejati. Nah, selanjutnya fauna di daerah sungai dataran tinggi, yaitu jangkrik semak. Klasifikasinya Kingdom Animalia, divisi Arthropoda, kelas Insecta, orde Orthoptera, famili Grylidae, genus Nicitrus, dan spesies Nicitrus vittatus. Jadi jangkrik ini dikenal juga sebagai pemakan segalanya, yang memiliki suara yang cukup unik yang dihasilkan oleh jangkrik jantan, sedangkan yang betina tidak. Fungsi utama suaranya ini untuk menarik jangkrik betina dan menolak jangkrik jantan atau lainnya. Jangkrik ini hidup dan berkembang biak di Indonesia, dan terdapat 123 jenis spesies jangkrik, dan belum dapat diketahui asal-usulnya serta bangsanya. Kemudian, berdasarkan beberapa pengamat, jangkrik memiliki panjang berkisar 2-3 cm, yang warnanya itu bervariasi, tetapi pada umumnya memiliki warna coklat, kehitaman, dan hitam. Lalu, untuk ras atau bangsa yang memiliki sayap dan tubuh yang berwarna kuning kemerahan, hitam legam, memiliki ukuran mencapai 5 cm, bahkan lebih. Untuk jenis ini biasanya digunakan untuk pakan burung, ikan, dan sebagainya, dan juga digunakan untuk paduan suara yang sangat mirip. Selanjutnya, lalat sinyal. Klasifikasinya Kingdom Animalia, divisi Arthropoda, kelas Insecta, orde Diptera, famili Platystomatidae, genus Rivelia, dan spesies Rivelia herbarum. Nah, jadi hewan ini merupakan genus lalat sinyal dan terdapat 140 spesies. Nah, selanjutnya nyamuk Anopheles. Klasifikasinya Kingdom Animalia, divisi Arthropoda, kelas Insecta, orde Diptera, famili Phocidae, genus Anophelini, dan spesies Anopheles sp. Jadi, nyamuk ini memiliki ukuran tubuh yang relatif kecil, memiliki kaki panjang, dan merupakan serangga yang memiliki sepasang antena. Tubuh nyamuk ini terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Pada nyamuk jantan berukuran lebih kecil daripada nyamuk betina. Nyamuk ini memiliki sepasang antena berbentuk filipon yang panjang dan langsing serta terdiri atas 15 segmen. Antena dapat digunakan sebagai kunci untuk membedakan kelamin pada nyamuk dewasa. Bulu antena nyamuk jantan lebih lebat daripada nyamuk betina. Bulu lebat pada antena nyamuk jantan ini disebut plumose, sedangkan pada nyamuk betina yang jumlahnya lebih sedikit disebut pilose. Nyamuk betina mempunyai proboscis yang lebih panjang dan tajam, tubuh membungkuk, serta memiliki bagian tepi yang tajam dan yang sayapnya bersisik. Kemudian perut nyamuk ini terdiri atas 10 segmen. Biasanya yang terlihat segmen pertama hingga segmen ke-8. Segmen yang terakhirnya biasanya termodifikasi menjadi alat reproduksi. Nyamuk Anopheles ini mudah dibedakan dari jenis nyamuk yang lain dan memiliki 2 palpus maksila yang sama panjang dan bergada pada yang jantan.
Lalu terdapat bintik sayap pada Anopheles disebabkan oleh sisik pada sayap yang berbeda warna. Selanjutnya yaitu ayam kampung. Klasifikasinya Kingdom Animalia, divisi Chordata, kelas Aves, orde Galliformes, famili Phasianidae, genus Gallus, spesies Gallus domesticus. Jadi pada ayam kampung ini adalah ayam lokal Indonesia yang berasal dari ayam hutan merah yang telah dijinakkan. Kemudian akibat dari evolusi dan domestikasi itu, maka terciptalah ayam kampung yang telah beradaptasi. Ayam kampung ini memiliki bentuk dan ukuran yang jauh relatif lebih kecil dibandingkan dengan ayam lainnya, memiliki berat sekitar 1,4 kg selama 4 bulan, dan produksi telurnya sekitar 135 butir per tahunnya. Ayam kampung ini memiliki warna bulu putih, hitam, kemerahan, kekuningan, dan juga warna kombinasi lainnya. Ayam kampung pada jantan memiliki jenggar berwarna merah, bergerigi, dan berdiri tegak. Sedangkan pada betina memiliki jenggar kecil dan juga tebal serta memiliki warna merah cerah. Lalu persebaran ayam kampung ini hampir merata di seluruh pelosok tanah air. Salah satu ciri ayam kampung ini adalah sifat genetiknya yang tidak seragam. Warna bulu, ukuran tubuh, dan kemampuan produksinya tidak sama, merupakan cermin dari keragaman genetiknya. Di samping itu, badan ayam kampung ini kecil, mirip dengan badan ayam ras. Selanjutnya, kumbang daun. Klasifikasinya Kingdom Animalia, divisi Arthropoda, kelas Insecta, orde Coleoptera, famili Chrysomelidae, genus Aulocophora, spesies Aulocophora sp. Pada kumbang ini berwarna kuning keemas-emasan, bersungut panjang, larvanya hidup di dalam tanah dan memakan akar tanaman. Kemudian pupanya berada dalam tanah juga, lalu telurnya diletakkan di dalam tanah di sekitar batang tanaman, dan siklusnya itu hidup berkisar 6 minggu. Kemudian flora dan fauna di daerah Sungai Berbatu. Nah, selanjutnya mengenai flora di daerah Sungai Berbatu, yaitu pohon rambutan. Klasifikasinya yaitu Kingdom Plantae, divisi Thraceophyta, kelas Magnoliopsida, orde Sapindales, famili Sapindaceae, genus Nephelium L, spesies Nephelium lataceum L. Jadi tanaman rambutan ini daunnya berbentuk majemuk yang letaknya berselang-seling dan jumlahnya itu sekitar 2-4 pasang. Helaian daunnya itu berbentuk bulat lonjong yang memiliki ukuran panjang 7-20 cm dan lebarnya itu sekitar 3-8 cm. Kemudian pada bagian ujung tanaman rambutan ini berbentuk runcing dan bagian tepinya itu berbentuk rata. Kemudian untuk bagian pertulangan daun itu berbentuk menyirip dengan tangkai berbentuk silindris berwarna hijau. Pada tanaman rambutan ini berbentuk majemuk yang tersusun dari karangan atau berdiameter bunganya itu sekitar 5 mm atau dapat lebih kecil lagi. Pada bagian bunga jantan dan betinanya itu tumbuh terpisah, meskipun dalam satu pohon. Jadi bunganya itu terdiri dari calyx, corolla, stamen, dan pistilum. Kelopak bunganya ini berfungsi untuk melindungi bunga ketika masih kuncup, dan sedangkan mahkota bunganya itu berfungsi sebagai daya tarik serangga untuk membantu proses penyerbukan. Kemudian pada bagian benang sarinya ini berfungsi untuk proses penyerbukan bersamaan dengan kepala kutubnya. Kemudian tanaman rambutan ini buahnya itu berbentuk bulat
dengan warna hijau ketika masih muda dan kuning hingga kemerahan ketika sudah mulai tua atau masak. Bentuk dari buah mie ini bulat dan ada juga bulat lonjong dengan panjang seantara 4 sampai 5 cm. Pada bagian dinding buahnya itu cukup tebal dan bijinya berbentuk elips yang terbungkus oleh daging buah berwarna coklat keruh yang juga dapat dikonsumsi. Kemudian tanaman rambutan ini memiliki akar tunggang yang dapat bercabang dan berada di permukaan tanah. Fungsi dari akar tanamannya ini yaitu sebagai alat untuk menyerap air dan unsur hara di dalam tanah, dan juga sebagai alat untuk menopang tegaknya tubuh tumbuhan agar tidak mudah roboh ketika diterjang angin. Kemudian warna dari akar rambutan ini adalah coklat yang dapat menyebar kuat dan berada di atas permukaan tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marlaila Hayati dari kelompok 8. Di sini saya akan menyambung presentasi dari pemateri sebelumnya. Jadi langsung saja. Flora selanjutnya di Sungai Berbatu yaitu ubi kayu atau Manuhak esculenta. Di sini dapat dilihat klasifikasinya dari kingdom sampai spesies. Lalu selanjutnya morfologinya yang pertama yaitu adalah akar. Jadi akar dari ubi kayu ini sendiri berbentuk tunggang dan termasuk tumbuhan dikotil. Akar ini menyimpan cadangan makanan dan nantinya akan membentuk ubi kayu. Lalu selanjutnya ada batang. Jadi batang dari ubi kayu ini memiliki ciri berbentuk bulat, panjang, berkayu, berbuku-buku, dan tumbuh memanjang. Panjangnya ini bisa sekitar 2-3 cm. Lalu selanjutnya ada buah dari ubi kayu ini sendiri, yaitu berupa umbi. Umbi pada tanaman ubi kayu ini terbentuk dari akar yang berubah bentuk dan fungsinya sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Daging umbi ini sendiri mengandung zat pati berwarna putih gelap dan tiap tanaman itu bisa menghasilkan antara 5-10 buah. Lalu selanjutnya ada daun. Jadi daun dari ubi kayu ini termasuk daun tunggal dan memiliki bentuk tulang daun menjari. Setiap helaian daunnya itu menyerupai telapak tangan dan setiap tangkainya mempunyai daun sekitar 3-8 lembar. Ketika masih muda, daun ini sendiri berwarna hijau muda dan biasanya dimanfaatkan untuk sayuran serta digunakan untuk menetralisir rasa pahit sayuran lainnya. Namun ketika tua, berwarna hijau tua. Lalu selanjutnya ada bunga. Jadi bunga pada tanaman ubi kayu ini sendiri, bunga berumah satu dan mengalami penyerbukan silang. Bunga ini memiliki tenda bunga tunggal yang berukuran 1 cm dan bunga ini berada dalam tandan yang tidak rapat dan terkumpul pada ujung batang. Bunganya ini seperti yang dapat kita lihat di sini, jadi ada bunga betina dan juga ada bunga jantan. Lalu selanjutnya ada fauna di Sungai Berbatu. Yang pertama ada keong sawah atau Pila ampullacea. Di sini dapat dilihat klasifikasinya dari kingdom sampai spesies. Lalu keong sawah ini sendiri biasa disebut dengan tutut, termasuk ke dalam kelompok Operculata. Biasanya mereka hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur serta ditumbuhi rerumputan air dengan aliran air yang lambat. Misalnya seperti di sawah. Seperti di sawah, rawa-rawa, pinggir daun, dan pinggir sungai kecil. Bentuknya itu seperti kerucut dan puncak cangkangnya itu berbentuk agak runcing. Binatang ini biasanya menyukai perairan yang airnya jernih dan juga bersih. Di sini dapat kita lihat penyebaran dari keong sawah ini sendiri. Lalu selanjutnya ada kucing atau Felis silvestris. Di sini kalian dapat lihat klasifikasinya dari kingdom sampai spesies. Jadi pada morfologinya ini kita dapat melihat bahwa kucing itu memiliki bentuk yang beragam dan juga memiliki variasi warna yang sangat beragam. Di sini kita dapat melihat macam-macam warnanya, mulai dari abu-abu, hitam pekat, kecoklatan, kuning bergaris putih, hitam putih, putih pekat, dan warna-warna lainnya. Lalu selanjutnya ada bulu pada kucing. Jadi bulunya itu sangat lembut, tebal, dan juga mudah rontok. Hal ini karena bulu tersebut sangat rentan terhadap suhu lingkungan. Lalu selanjutnya ada kumis kucing.
Jadi kumis kucing ini sendiri berguna untuk menyaring kotoran yang akan masuk ke hidung si kucing. Lalu selanjutnya, kucing memiliki 2 pasang kaki, dan kaki kucing ini memiliki warna bulu yang bervariasi juga. Lalu selanjutnya ekor kucing. Jadi ekor kucing ini sendiri itu memiliki ciri khas, yaitu dapat bergerak ke kanan dan ke kiri baik saat mereka tidur maupun saat mereka bermain. Lalu selanjutnya ada fauna sungai berbatu. Yang selanjutnya ada semut api atau Solenopsis westwood. Di sini klasifikasinya dapat kita lihat dari kingdom sampai spesies. Langsung saja saya jelaskan bahwa di sini semut api itu memiliki lubang-lubang pernapasan di bagian dada yang disebut dengan spiracle untuk sirkulasi udara dalam sistem respirasi mereka. Lalu pada kepala semut api itu terdapat banyak organ sensor. Yang pertama, semut api itu memiliki mata majemuk. Jadi mata majemuk itu berfungsi untuk mendeteksi gerakan dengan sangat baik. Lalu mereka juga memiliki 3 ocellus yang berfungsi untuk mendeteksi perubahan cahaya dan polarisasi. Lalu mereka juga memiliki sepasang antena. Jadi sepasang antena ini berfungsi untuk mendeteksi rangsangan kimiawi dan membantu mereka untuk berkomunikasi. Dan yang terakhir, mereka memiliki di depannya itu memiliki sepasang rahang atau mandibula yang digunakan untuk membawa makanan, memanipulasi objek, membangun sarang, dan juga untuk pertahanan. Lalu terdapat 3 bagian pada tubuh semut, yaitu mereka memiliki kepala, mesosoma atau dada, dan juga metosoma atau perut. Tubuh semut api juga memiliki exoskeleton atau kerangka luar yang memberikan perlindungan dan juga sebagai tempat melekatnya otot. Semut api ini sendiri memiliki sayap, namun pada semut betina setelah kawin, betina akan menanggalkan sayapnya dan menjadi ratu semut yang tidak bersayap. Lalu selanjutnya ada ulat daun atau nama latinnya Spodoptera litura. Di sini kalian dapat melihat ulat daunnya ada di daun. Jadi klasifikasinya dapat kalian lihat mulai dari kingdom sampai spesies. Jadi morfologinya sendiri, ulat daun ini merupakan hama yang berada di tanaman pangan maupun tanaman perkebunan, dan ulat daun ini bersifat polifag. Larva hama ini sering menyebabkan kerusakan daun pada tanaman kacang-kacangan, jagung, padi, bawang, selada, sawi, kapas, tembakau, dan tebu. Siklus hidup dari ulat daun ini sendiri bisa mencapai 30-60 hari. Lalu di sini dapat kita lihat persebaran dari ulat daun di berbagai benua. Ulat daun ini sendiri apabila baru menetas itu akan berwarna hijau muda. Bagian sisinya coklat tua atau hitam kecoklatan, dan mereka biasanya hidup berkelompok. Lalu selanjutnya ada kecoa atau nama latinnya adalah Periplaneta americana. Klasifikasinya dapat kalian lihat mulai dari kingdom sampai spesies. Jadi kecoa ini sendiri berwarna coklat kemerahan kecuali pada bagian kepalanya. Kecoa betina dan jantan ini sama-sama memiliki sayap, dan mereka itu ada penerbang yang baik dan juga ada penerbang yang buruk. Lalu selanjutnya yaitu fungsi sungai. Fungsi sungai ini sendiri kami dapatkan dari hasil wawancara dengan warga sekitar, dan kami menyimpulkan bahwa fungsi sungai yang pertama itu dapat sebagai bendungan, fungsi sungai yang kedua itu sebagai tempat wisata. Jadi hal ini karena sungai tersebut masih benar-benar jernih, dan menurut kami tempat wisatanya ini akan sangat nyaman dan sangat menyenangkan apabila berwisata ke sungai berbatu ini. Lalu selanjutnya juga sebagai tempat budidaya ikan. Jadi di sini sungai itu dapat digunakan sebagai budidaya ikan, apalagi kalau sungai dataran tinggi itu bisa untuk budidaya ikan seperti ikan nila dan ikan mas. Lalu selanjutnya manfaat sungai. Di sini kami juga berdasarkan hasil wawancara dengan warga sekitar. Pertama, sungai itu bermanfaat sebagai air minum warga karena air sungainya itu langsung mengalir dari gunung. Lalu selanjutnya untuk keperluan perumahan. Jadi air sungainya itu dialirkan ke rumah setiap warga, digunakan warga untuk berbagai keperluan, salah satunya untuk mandi dan mencuci. Lalu juga sebagai mata pencaharian. Yang pertama itu tadi saya sebutkan sebagai budidaya ikan. Hal ini karena sungai. Lalu selanjutnya sungai itu juga karena sungai dijadikan sebagai tempat wisata, maka menunjang mata pencaharian warga lainnya.
seperti tukang parkir, tukang jaga tiket masuk wisata, dan juga ibu-ibu yang jualan di pinggir sungai itu akan mendapatkan keuntungan dari hasil sungai sebagai wisata ini sendiri. Lalu selanjutnya ada potensi dan peluang. Yang pertama, potensi dan peluang dari segi sungai sebagai wisata. Jadi sungai itu buka setiap hari, namun pengunjung biasanya banyak datang pada sore hari, hari Minggu, hari-hari besar seperti tahun baru juga, dan hari-hari liburan lainnya. Sedangkan untuk hari-hari biasa tidak terlalu ramai karena banyak anak-anak yang sekolah sehingga terkesan sepi pengunjung. Sungai ini sebagai tempat wisata menurut saya dapat lebih dikembangkan lagi dengan cara lebih memperkenalkan sungai tersebut kepada orang banyak, baik itu melalui sosial media, ataupun dari mulut ke mulut. Selain itu juga dengan menambah beberapa hal yang menarik yang menjadi minat warga juga merupakan faktor penting lainnya, dengan catatan tanpa merusak ekosistem sungai tersebut. Lalu selanjutnya dari segi sungai sebagai mata pencaharian, jadi di sini pertama warga sekitar itu memanfaatkannya dengan melakukan budidaya ikan. Di sini ada budidaya ikan nila dan ikan mas yang menurut saya dapat lebih dikembangkan lagi oleh warga sekitar apabila mereka dapat mengelola dengan baik. Lalu tanaman karet yang tumbuh subur di sekitar sungai juga apabila digunakan oleh warga sekitar sebagai mata pencaharian dan dikelola dengan baik, maka usaha karet ini mungkin akan dapat berkembang secara signifikan. Lalu selain itu, karena sungai berasal dari pegunungan, maka air yang mengalir ke sungai merupakan air yang masih jernih dan segar tentunya. Jika sungai dapat dijaga dengan baik, dengan cara tidak membuang sampah sembarangan dan tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan pencemaran air, maka mungkin saja sungai tersebut memiliki peluang untuk dapat dikonsumsi dalam jumlah besar, untuk dapat diproduksi dalam jumlah besar, dan hal ini juga akan membantu warga dalam menciptakan mata pencaharian baru. Lalu selanjutnya ada ancaman dan tantangan. Ancaman dan tantangan dari segi sungai sebagai wisata. Jadi wisata sungai ini sendiri masih belum bisa dikembangkan secara maksimal karena daerah tersebut masih belum memiliki kepala desa. Ini berdasarkan hasil wawancara kami dengan warga sekitar. Jadi hal ini mengakibatkan wisata sungai itu tidak ada peningkatan ataupun pembaharuan dan menjadi lebih tertinggal dibanding wisata-wisata alam baru yang terus bermunculan dan dikembangkan. Dengan tidak adanya perkembangan, maka wisatawan yang datang setiap tahunnya pun akan semakin berkurang. Lalu saat musim hujan juga air sungai ini menjadi pasang sehingga batu-batuan yang ada di sungai tersebut akan tenggelam. Sehingga sungai ini kurang optimal untuk dijadikan tempat wisata pada musim hujan. Selain itu, karena posisi sungai ini berada di bawah gunung, maka banyak orang yang menebang pohon dari atas sehingga di sungai itu terdapat batang-batang pohon yang besar yang larut terbawa aliran air sungai, dan juga batang-batang tersebut tidak dipindahkan, dibiarkan begitu saja sehingga sungainya terkesan kurang rapi, kurang bagus untuk dipandang. Lalu selanjutnya, ancaman dan tantangan dari sungai sebagai mata pencaharian sendiri. Warga sekitar mengalami kesulitan jika ingin berkebun. Hal ini karena banyaknya monyet-monyet yang berkeliaran yang suka memakan hasil kebun warga, terutama rambutan yang tumbuh di sepanjang tepi sungai. Jadi di sana ada sangat banyak rambutan di pinggir sungai, namun kurang dapat tumbuh dengan baik karena banyak monyet yang memakan buah-buahan rambutan tersebut. Lalu, tantangan lain yang tidak dapat dihindari ialah limbah rumah tangga. Karena sungai dimanfaatkan sebagai keperluan perumahan, mungkin tidak terlepas dari kemungkinan bahwa warga juga menggunakan sungai sebagai limbah terakhir pembuangan rumah tangga. Hal ini dikhawatirkan akan menurunkan kualitas air sungai sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan faktor, baik itu secara biologi, fisika, dan juga secara kimia. Hal ini sesuai dengan yang diucapkan oleh Effendi bahwa apabila sudah terlalu banyak kandungan zat tercemar di sungai tersebut, maka sungai sudah kekurangan kemampuannya untuk membersihkan diri sendiri sehingga terjadilah pencemaran air. Oke, lanjut. Selanjutnya ada pengelolaan sungai. Jadi dalam hal pengelolaan, baik itu sungai dataran tinggi maupun sungai dataran rendah maupun sungai berbatu, itu sangat diperlukan adanya pengelolaan yang berkelanjutan, apalagi jika dilihat dari ancaman dan tantangan yang sudah saya paparkan sebelumnya. Jadi hal ini agar sungai tetap bersih sehingga ekosistem di dalamnya juga akan tetap terjaga. Di sini dapat kita lihat pengelolaan sungainya yang ada di
dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jadi masyarakat yang hidup di sekitar sungai itu sangat berperan dalam upaya pengelolaan sungai. Masyarakat dapat mengelola sungai baik itu secara tradisional maupun secara modern, mengikuti perkembangan zaman yang sekarang. Kondisi lingkungan setempat memiliki pengaruh pada cara masyarakat sekitar memanfaatkan dan memelihara sungainya sendiri. Selanjutnya, ada pengelolaan sungai. Berdasarkan pasal 18 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 menyatakan bahwa pengelolaan sungai meliputi 3 hal ini. Yang pertama ada konservasi sungai, pengembangan sungai, dan pengendalian daya rusak air sungai. Pengelolaan sungai sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat 1 itu melalui beberapa tahap, yaitu ada penyusunan program dan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, dan evaluasi. Lalu selanjutnya ada konservasi sungai. Berdasarkan pasal 20 ayat 1, 2, dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 menyatakan bahwa konservasi sungai itu terbagi menjadi 2, yaitu ada perlindungan sungai dan juga ada pencegahan pencemaran air sungai. Perlindungan sungai yang dimaksud yaitu melalui perlindungan terhadap baik itu palung sungai, sempadan sungai, danau paparan banjir dan juga dataran banjir. Lalu perlindungan sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat 2 yaitu ada aliran pemeliharaan sungai dan juga ruas restorasi sungai. Lalu selanjutnya pasal 27 berbunyi tentang pencegahan pencemaran air sungai sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 20 ayat 1 huruf B dilakukan melalui penetapan daya tampung beban pencemaran, identifikasi dan inventarisasi sumber air limbah yang masuk ke sungai, penetapan persyaratan dan tata cara pembuangan air limbah, pelarangan pembuangan sampah ke sungai, pemanfaatan kualitas air pada sungai, dan pengawasan air limbah yang masuk ke sungai. Lalu pencegahan pencemaran air sungai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi ini ada daftar pustaka yang kami dapatkan dari hasil bahan ajar kami. Bisa kalian lihat di sini sumber-sumbernya. Baiklah, terima kasih. Kiranya itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai sungai dataran tinggi dan sungai berbatu. Kami kelompok 8 memohon maaf jika ada salah kata. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.